العليم الحكيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم وأشهد القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق الله العظيم. Hadirin mukarramin wal mukarramat sekalian jamaah ahli jamiah Nur yang saya hormati dan saya muliakan. Segenap ketua DKM Masjid Jamiah Nur, guru kita Ustaz Fadilah Syekh mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Amin. Beserta jajarannya, para sesepuh ini seluruh para hujjaj yang saya hormati dan saya muliakan. Kemudian kalimat tasyakkur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ikut makmum di dalam rahmatil hawla sambil mengucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat hadir melaksanakan sholat subuh berjamaah dan kita berpanjang dengan i'tikaf dan taklim. Mudah-mudahan rangkaian ibadah kita senantiasa mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu mari kita ungkapkan rasa syukur kita dengan mengucapkan satu kalimat tahmid di qaulina alhamdulillah rabbil alamin. Salam senantiasa berlimpah ruah hariban baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin jamaah yang saya hormati dan saya muliakan, kita teruskan kembali pembahasan kitab Mukhtasar Ahadits An-Nabawiyah, hadis yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa barakatihi wa salamihi wa ahmadzana bi amdadi fi hayatid darain. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم آفات العلم النسيان وإضاعته أن تحدث به غير أهله. آفات العلم utawi bahayane ilmu iku an-nisyanu lupa, lali. Wa idha'atuhu utawi menyia-nyiakan ilmu iku antu haditha yaitu berkata-kata sapa sira bihi kelawan ilmu ghairu ahlihi ing seliyane ahline ilmu. Bahaya ilmu itu adalah lupa. An-nisyan mahalul khata'. Manusia ini tempatnya salah dan lupa. Kita belajar pulang dari sini banyak lupa, benar nggak? Mulai kita tua-tua kan, jangankan sampai rumah, keluar sampai pintu aja udah lupa semua ya. Ini nggak apa-apa, yang penting hadirnya itu udah cukup. Jadi sekarang akhir zaman itu udah hadir di majelis zikir, di majelis ilmu sudah luar biasa. Ya biarinlah yang nyatat-nyatat itu yang para santri udah, yang masih muda-muda, yang masih belajar catat ilmunya. Kalau kita udah cukup hadir saja di majelis ilmu, di majelis zikir, udah cukup pada datang tidur doang udah. Begitu pulang udah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu janjinya Rasul itu pasti itu. Datangnya aja udah luar biasa. Apalagi yang manteng-manteng khusyuk itu dengerin, dapat ilmu tambah-tambah. Yang cuma hadir saja tidur, jangan kayak itu yang hadir. Ya kagak sengaja lewat di bawah itu sambil ngopi sambil ngerokok gitu. Orang jualan bubur apa di bawah, cuma nongkrong doang tuh kagak sengaja udah sambil dengerin dah nongkrong, barangkali ada yang beli di bawah. Itu sama itu kedudukannya kata malaikat. Bagaimana ya Rasulullah itu orang-orang yang begitu ya Allah, orang yang kagak sengaja tuh, lewat doang tiba-tiba udah mampir. Kata Allah Subhanahu wa taala, umul julasa wal ladina yaqulu sama itu kedudukannya. Antara ini majlis bubar, dia bubar, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sangat hebatnya majlis ilmu, majlis zikir.
Makanya udah kita cuma majlis di mana aja hadir. Karena apa? Tanpa kita beristighfar kepada Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Beruntung umat Rasulullah paling luar biasa. Cukup hadir tanpa istighfar diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi afatuddin, afatul ilmi an-nisyan, bahaya ilmu itu adalah lupa. Ya, karena kita lupa, nanti biar ingat-ingatnya apa? Dibuka YouTube-nya. Ada YouTube-nya sekarang nggak usah nyatet. Sekarang mau tinggal buka, biar ingat ada YouTube. Wa idha'atuhu an tuhadditsa bihi ghairu ahli. Dan bahaya menyia-nyiakan ilmu itu adalah kita berkata-kata, kita berdialog dengan orang yang bukan ahlinya. Kita ngobrol sama tukang apa-apa, sama guru, kita ngobrolnya tentang pembangunan, tentang bikin pondasi, ya. Bukan ahlinya, agak nyambung. Kalau kita mau ngobrol tentang pembangunan, ya orang-orang pemborong, insinyur. Kalau kita mau ngobrol tentang manajemen, ya sama ahlinya, bukan orang yang ngajar Al-Fatihah, ngajar Al-Quran. Bagiannya ada masing-masing. Kita mau menanyakan, ngobrol tentang keilmuan, tentang fikih, sama ahli fikih, bukan sama ahli yang lainnya. Nah ini yang model sekarang campur baur. Orang ditanya semuanya bisa jawab. Ditanya pembangunan bisa jawab, ditanya agama bisa jawab. Menurut saya ada, menurut pengalaman saya, ini repotnya. Ini kalau umum nggak masalah. Tapi kalau masalah agama, waduh bahaya. Menurut pendapat saya, ente dari mana pendapatnya? Kita nggak bisa berfatwa karena apa? Alat kita belum ada apa-apa. Alat kita belum punya. Orang mau gali, orang mau cocok tanam, ya harus punya alatnya. Sekarang ada mesin, ada panculnya, ada linggisnya, macam-macam. Semakin banyak alatnya, semakin mudah untuk mengelola lahan pertanian. Sama orang punya banyak alatnya, maka sungguh mudah untuk apa istilahnya, membongkar kata per kata di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Oh, kalau ilmu balaghahnya menguasai, ilmu nahwunya menguasai, ilmu usul fikihnya menguasai, per kata itu bisa sejam. Saking luasnya alat, saking luasnya ilmu, banyaknya keilmuannya, banyak cabang keilmuan yang dipegangnya, maka akan mudah dia menyampaikan. Buat apa ini? Oh, ini kita kalau pikir, kalau minggu kedua kan pikir, kalau minggu keempat kan hadis. Jadi semakin banyak ilmunya, semakin mudah. Makanya orang yang berfatwa itu orang-orang mujtahid mutlak. Orang mujtahid mutlak itu berat, Pak. Harus mengetahui bahasanya. Bahasa ini aja sudah beberapa cabang. Dari bahasanya apa? Pertama, ilmu nahwunya harus menguasai, ilmu sorofnya harus menguasai, ilmu mantik balaghahnya harus menguasai. Ini baru bahasanya aja beberapa cabang itu. Lagi kita tiba-tiba menurut pendapat saya, ilmunya nahwunya dari mana? Kita cuma tinggal menukil pendapat ulama saja cukup, udah aman kita. Nggak usah menurut pendapat saya, menurut imam ini dalam kitab ini udah beres, karena semuanya sudah dijabarkan oleh ulama-ulama kita. Ulama 4 mazhab sudah lengkap. Kita tinggal menukil, tinggal mencari pendapat-pendapat tentang pertanyaan kehidupan, pertanyaan tentang keagamaan, semuanya. Kalaupun tidak ada,
dikiaskan yang mirip-mirip dengan permasalahan yang ada zaman dahulu dengan sekarang, tinggal dikiaskan, dianalogikan. Sudah beres sudah. Karena mereka yang sudah menguasai belum ilmu Al-Qur'annya, belum hadisnya, belum sejarahnya, semuanya harus dikuasai baru menjadi mujtahid. Orang sekelas ulama-ulama saja masih menukil dengan pendapat ulama-ulama salaf di atasnya. Apalagi sekelas kita yang kagak menguasai apa-apa, cukup nukil menurut imam ini, menurut imam ini. Mereka pasti berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini wa idu'atu an tuhadda bil gharaqni. Menyia-nyiakan ilmu adalah berkata-kata, berdialog dengan orang yang bukan ahlinya. Ngobrol dengan Ustaz Batila, bukan ahli politik, ngomongin politik rusak. Akhirnya apa? Munafik. Yang ngomong aja munafik itu. Nuduh pemimpin munafik. Orang kita aja munafik kok. Oh, coba di sini kata munafik. Saya aja munafik kok. Tapi munafik bil amal, bukan munafik bil i'tiqad. Kalau munafik bil amal semua orang awam itu dah. Jangan orang awam yang kiai aja, yang ulama masih bohong dengan istri, masih bohong dengan anak. Bohong itu sudah munafik, ayatul munafik salah. Ya kan? Jangan mudah ngomongin orang munafik, kita aja munafik, udah sama-sama munafik, dilarang saling menghujat. Jadi gampang banget nuduh orang munafik. Orang kita aja munafik kok. Munafik. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam afatud dini utawi bahayane agama itu salah satu tiga. Ada tiga bahaya hancurnya satu agama. Agama ini akan mudah hancur. Yang pertama oleh siapa? Faqihun fajirun. Orang yang ahli fikih tapi lacut. Fatwanya bisa dibayar. Wah, zaman kampanye, zaman pemilu, tolong dong nih, gambar saya apa partainya ini. Cariin dalil Al-Qur'annya, cariin hadisnya, yang mirip-mirip dah, yang mirip-mirip. Dicari orang memang ahlinya dia. Orang ahli fikih bisa mudah-mudah gampang dia. Dimirip-miripin, dibayar satu ayat 10 juta sampai lebih. Sama khalila, dihargai sangat sedikit. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangankan 10 juta, jangankan 100 juta, satu ayat kau jual digadekan dengan dunia seisinya. Sama khalila, harga yang sangat sedikit, gak ada bandingan. Itu firman Allah. Lagi karena kalau nafsu sudah menguasai diri kita, nafsu kalau sudah menguasai akal sehat kita, udah tuh semua ini terjang, semuanya akan makan. Jadi faqihun fajirun, seorang ahli faqih yang lacut. Apa lacut itu? Kalau orang Jawa lacut. Kadiblah, pembohong, suka menjual belikan ayat Al-Quran, belikan hadis sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini agama akan rusak. Tatanan kemasyarakatan, apalagi dia menjadi pimpinan pemerintahan, wah serempet. Jadi MUI, waduh, fatwanya fatwa yang menyesatkan, yang benar disalahkan, yang salah dibener-benerin. Karena apa? Ada yang bayar. Ahli fikih kalau sudah mulai begini, udah agama akan rusak. Yang kedua, agama akan hancur oleh sebab siapa? Wa imamun jairun, pemimpin yang zalim. Pemimpin masjid zalim, wah ada kegiatan kagak boleh, yang penting buat sholat wajib saja. Zalim. Jair, pemimpin yang zalim. Setiap kegiatan keagamaan dilarang. Maka pemimpin yang zalim ini yang tidak cinta dengan Islam akan membatasi kegiatan-kegiatan. Tapi alhamdulillah Indonesia itu paling
longgar untuk mengadakan kegiatan-kegiatan semacam tabligh akbar dan sebagainya. Dari pagi sampai pagi nggak ada larangan, di ACC sama lurah, sama RT, lurah sampai camat, di ACC semua. Pengajian coba di YouTube itu, bisa yang terkenal, masya Allah, pengajian sampai jam 3 pagi, nyambung sampai subuh. Ini apa kebebasan? Pemimpin kitanya los. Bayangkan kalau kita menjadi pemimpin yang dolim. Dari RT sampai presidennya dolim. Na'udzubillah min dzalik. Setiap pengajian hati-hati. Kita tahu zaman kecil saya dulu itu setiap pengajian saya ngikutin bapak saya itu. Dikintilin sama Hansip. Kalau ceramahnya ini mengenai politik nih. Dilaporin ke lurah itu. Langsung dibabat dulu pakai spikernya, pakai ini nih, pakai bambu yang tinggi itu. Ditebang itu sama Hansipnya. Gak main-main zaman dulu itu, masya Allah. Nyebarin Islam aja, padahal ini dikasih tafsir, fikih. Kalau sudah gak seneng, udah babat aja, udah dimatiin. Itu zaman dulu. Sekarang udah bebas. Mau pagi sampai pagi, yang penting di sekitar masyarakat kita oke, mengizinkan, tidak merasa terganggu, udah lolos saja. Alhamdulillah Indonesia luar biasa. Coba negara-negara lain nggak bisa, ada di lapangan untuk jalan, dan hanya Indonesia doang. Maka perlu bersyukur kita hidup di Indonesia. Wa imamun jahilun, yang membuat agama ini rusak adalah pemimpin-pemimpin yang zalim. Dan yang ketiga, wa mujtahidun jahilun, seorang mujtahid yang bodoh. Orang belum tingkatannya mujtahid, dia berfatwa. Ini malah bahaya. Akhirnya dhallu wa adhallu, sesat menyesatkan umat, bingung umat. Orang belum waktunya berfatwa, cukup menyampaikan saja, cukup wa qala Allah Ta'ala wa qala Nabi wa qala ulama ini ba'dul hukam, ba'dul fuqaha. Tinggal begitu aja sudah cukup. Ini pakai berfatwa, mobil sendiri dan sebagainya, membuat dhallu wa adhallu. Akhirnya dia tersesat dan menyesatkan umat. Allah yang dimuliakan. Dan yang terakhir adalah ayatul munafik. Ayatul munafik utawi tanda-tanda orang munafik itu salah 3. Padahal dalam hadis yang lain ada yang 6, ada yang 7. Dalam hadis ini 3 saja. Idza haddatsa kadzaba, apabila berkata dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, dan apabila dia berjanji dia khianat. Dia apa? Mengingkari. Wa idza tumina khana, dan apabila dia dipercaya dia khianat. Ini udah ada dalam diri kita semua. Ayo, yang sering ngatain orang munafik, kita juga munafik. Apalagi bapak-bapak hatta kadzaba, kalau istrinya minta duit ngomongnya kagak ada. Sering kan? Cari dompetnya bener kosong, digeledah, disangkut celananya, yang nyantol di kamar kosong semua, di baju kokonya kosong semua. Namanya orang kampung. Istrinya mau kondangan pak, mau kondangan tuh malu, tak datang kepada kondangan semua. Kita lagi hajatan dia datang, kondangan 200 lagi, kita balikin ini. Gak ada duit, udah masa kondangan kata bapak. Padahal ada duit, cari ya istrinya. Habis itu istrinya ke belakang, ada kandang sapi, ada celana nyantol. Celana tuh buat bersihin lepongnya sapi, itu dicantolin tuh di kandang sapi. Digeledah istrinya, lah ini ada duitnya 200 ini. Diumpetin di kandang sapi, masya Allah, udah bohong ya. Ini nih munafik nih bohong. Habis itu alhamdulillah seneng istrinya tuh, buru-buru mandi dan kondangan berangkat. Sejak kemudian pulang bawa besek. Lapar pak, lapar nih besek nih, panganan nih duitmu nih romantis ini. Dia nggak tahu duitnya diambil, ketahuan sama istrinya, kapok. Akhirnya apa? Coba kalau dia jujur, dari awal jujur aman.
Orang jujur itu dekat dengan Allah. Orang jujur itu bisa mengingat manusia, cinta orang. Coba orang-orang yang pembohong, udah ketahuan bohongnya, masya Allah. Apalagi yang suka ingkar. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau ingkar masya Allah, kalau butuh duit, nyembah, tolongin saya belum bayar kontrakan. Insya Allah gajian bulan besok saya langsung bayar. Sumpah saya bayar bulan besok. Tawangin 1 juta buat bayar kontrak. Bulan besok agak ada laporan, ada apa? Wah, bulan saya udah pura-pura bego di WA. Bang, gimana ini? Udah 1 bulan nih katanya mau bayar utang nih. Wah, alasannya macam-macam. Oh, yang ada keperluan ini, anak sakit dan sebagainya. Ngomong apa ngomong? Coba kalau jujur ngomong. Seminggu sebelumnya, maaf bang, saya belum bisa bayar begini, mohon kerelaannya diundur bulan depan. Kalau ada omongan, insya Allah enak. Masalahnya kalau ada omongan. Yang kedua, kalau diingetin, galakan dia. Yang omongan itu lebih galak, padahal lagi pas mau pinjam, masya Allah, ngemis-ngemisnya, kasihan banget mukanya. Begitu dibayar, bikin bodoh pak. Di samping bodoh, awas gak lagi-lagi itu artinya gitu. Gak lagi-lagi lu pinjem, mau ngemis, mau naik, gak bakal gua pinjemin. Itu artinya begitu. Sudah tidak ada kepercayaan. 1 kali dia dusta, 1 kali dia meleset, sudah. Itu kita. Kalau Nabi kasih terus tuh. Kalau kita kagak, udah sekali aja kena. Akhirnya apa? Susah. Giliran besok gak punya uang, nggak bisa bayar kontrakan, nyari lagi maksa, nyari teman yang lain, kena lagi. Semua akhirnya tahu kenapa? Karena semuanya pernah tertipu. Kalau sudah begini apa? Pergerakan kemanapun dunia terasa sempit pak. Mau ke sono, jangan-jangan terhadap pak itu lagi. Saya masih punya sangkutan. Mau ke sono, ntar ada lagi nih. Muka lidah, ketemu. Mau ke masjid, ketemu. Akhirnya dekam aja di rumah, udah mati sendiri. Akhirnya dunia menjadi sempit. Tapi kalau kepercayaan itu ditanamkan, maka dunia yang sempit rumah, ibarat rumah yang sempit itu, suasana yang bagus, semua enak, ada teman sono enak semua. Ini berkata satu kejujuran yang kedua adalah mereka janji ditepati. Wa idza tumina khana, dan apabila dipercaya dia khianat. Ini adalah ciri-ciri munafik dalam artian munafik amaliyah. Semuanya seperti kita ini pasti mengalaminya. Pernah bohong dengan keluarga, dengan anak, dengan teman, dengan tetangga, dengan jamaah, itu pasti. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau janji udah molor, janjinya jam 8 datang jam 11, itu pasti ketahuan mukanya. Ketahuan. Wa idza tumina khana, ketika dipercaya khianat. Banyak mengkhianati kita, dan semuanya ini adalah munafik amaliyah dan tidak menyebabkan kita yang disebutkan dalam Al-Quran wasiqal ladzina kafaru ila jahannam sum'a. Tidak, ini adalah ayat untuk munafik al-i'tiqadiyah, munafik yang benar-benar tidak mempercayai adanya Allah Subhanahu wa taala, ay kafirun, artinya orang-orang yang kafir. Wallahu a'lam. Ini saja yang harus saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sebelum saya tutup, barangkali ada yang perlu dimusyawarahkan, saya bersiap. Dalam utang piutang sebentar tadi, kalau misalnya kita lupa menagih kepada yang utang, itu kita ikut berdosa kalau kita tidak menagih. Kan iya kan? Soalnya ada udah sebatilah utang misalnya tahu ya sama aku kita ya terus
Sama saya. Misalnya Ustaz Fadilah ngutangin, Iya. Alhamdulillah. ngutangin ke saya Itu juga benar. 100.000, tiba-tiba beliau lupa nagih. Iya, memang beliau ahli sodako. Jadi satu, karena dia adalah orang yang baik, sehingga banyak ngutangin orang-orang, sampai lupa nagih, sampai lupa siapa yang utang ke saya. Makanya perlunya kita disuruh oleh Rasulullah SAW di dalam hal utang piutang itu harus dicatat, harus dihadirkan seorang saksi. Jadi Rasul tidak pernah remehin, sekecil apapun namanya utang piutang, mau seperak, 2 perak, harus dicatat. Tapi kan kita kagak. Ada ketimuran kita kan kagak, Allah teman sendiri, teman baik, Allah tetangga, Allah saudara keluarga kita sendiri, paman kita. Misalnya abang kita atau adik kita harus dicatat itu. Padahal kalau hal semacam itu dituntut dalam pengadilan kita kalah, Pak. Gak ada saksi, gak ada catatan. Misalnya yang utang itu orangnya beringas gitu, wah lumayan 100 juta nih, gak ada catatan, gak ada saksi. Ayo kita tutup pengadilan, menang dia. Secara pengadilan dunia, tapi pengadilan akhirat, oh ya, kantongin saja. Pengadilan dunia menang dia. Makanya perlu ada yang catatan ini, khawatir agama ini mengajarkan Rasulullah menitipkan supaya dicatat, dihadirkan saksi yang adil. Supaya apa? Ya begitu, hal-hal yang bisa terjadi bisa diminimalisir. Seandainya beliau mengutang kemudian dia lupa, sementara saya yang utang lupa juga, alhamdulillah. Saking banyaknya utang orang-orang lupa, kita bukan punya Fadilah, makanya saya bayar. Ya mudah-mudahan ini menjadi ladang pahala Ustaz Fadilah karena kelupaan. Tapi bagi saya yang punya utang dan dia ingat, maka harus bayar. Harus bayar. Jangan mentang-mentang yang utangin lupa. Yang utangin maka tidak ada dosa. Tidak ada dosa. Kita aja yang kadang-kadang yang utang, kadang-kadang lupain juga yang jadi masalah. Kita punya utang, bukannya lupain yang banyak lupain. Lupain utang ini yang saya. Saya lupain punya utang Fadilah, ditanggung kita. Walaupun beliaunya lupa, memang punya lupaan. Emang orangnya lupaan. Alhamdulillah maka cari utang sama orang lupaan. Tapi jangan kita yang utang melupain akan utangnya. Kita punya tanggungan, kita yang berdosa, yang punya utang harus dibayar. Ya bagaimana kalau yang sudah lupa, yang utangin lupa kemudian mati? Ya, yang mati juga punya keluarga, ada istrinya, ada anak-anaknya, kita bayarin buat ahli waris, Jangan mentang-mentang udah tinggal, beres udah urusan. Makanya urusan apa bang? Kalau bapak kan begitu ya, ada perjanjian punya utang, tiba-tiba di tengah jalan mati, makanya lunas ya enak temen tuh. Nah kayak begitu kan enak, ada MOU-nya tuh. Jadi besok utang Ustaz Fadilah ada MOU-nya, kalau mati lunasnya beres sudah aman. Kalau bisa minta begitu, seperti itu lunas. Wallahu a'lam. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وعملا متقبلا ورزقا حلالا ورزقا طيبا اللهم انصر اخوان المسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم انصر من نصر الدين واهد من نصر المسلمين ودمر اعداء الدين وعن كلمتك لا
يوم الدين اللهم أهلك الكفرة واليهود والمشركين والمنافقين اللهم لعنهم لعنة كبيرة لعنة واسعة لعنة شديدة لعنة قوية إنك سميع الدعاء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والحمد لله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih, jangan lupa di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.